Untuk membahas tantangan kematangan finansial di tengah adanya ancaman resesi di tahun 2023, saat ini kami telah tersambung secara eksklusif dengan Handayani, Direktur Bisnis Consumer BRI. Selamat pagi Ibu Hani, apa kabar Ibu? Selamat pagi Mbak Safrina, kabar baik. Kabar baik Ibu. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia pagi ini. Bu, mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan pertama, pertanyaan yang fundamental ya untuk meneropong 2023 ini. Sebenarnya tantangan ekonomi apa yang harus dihadapi dan sangat mungkin terjadi di 2023 nanti? Iya, kalau kita lihat ya Mbak Safrina dari beberapa informasi, membaca dan mendengar, tentu kita semua tahu bahwa situasi ekonomi di 2023 ini penuh tantangan dan tentu tidak mudah. Tapi saya selalu melihat bahwa tentu setiap tantangan pasti ada opportunity. Nah, tantangannya apa? Kalau kita lihat tentu beberapa negara sudah declare tentang potensi resesi di negaranya, kemudian juga perlambatan ekonomi yang kita tahu bahwa kalau kita lihat mungkin di tahun 2022 akhir ini secara global itu ada pertumbuhan 3%, tetapi di 2023 diperkirakan akan mengalami perlambatan, diprediksi akan turun di 2,6% untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir ini kenaikan suku bunga yang terus meningkat, tentu ini juga menjadi tantangan yang cukup sulit ya ke depan, dan juga tentu kenaikan suku bunga di beberapa negara maju ini sebagai sebuah respon terhadap pengendalian inflasinya. Dan tentu ini melemahkan kemampuan untuk membeli begitu ya, dan tentu direspons oleh juga produsen yang menurunkan produksinya yang mengakibatkan tentunya kenaikan harga barang. Jadi situasi itu akan kita hadapi di 2023. Tentu tadi saya bilang bahwa setiap ada tantangan tentu ada opportunity. Gitu Mbak Safrina. Baik, itu tadi ya tantangan-tantangan yang sangat mungkin dihadapi di 2023. Ibu Hani tadi juga Anda menyebut mengenai perlambatan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan menjadi 2,6%, suku bunga Bank Sentral Dunia yang masih terus naik, ancaman resesi di negara-negara global. Nah, ancaman-ancaman ini Bu Hani, seberapa besar potensi ancaman tersebut kemungkinan bisa merambat dan terjadi di Indonesia? Nah, kalau bicara tentang Indonesia, baik dari regulator maupun Menteri Keuangan kita juga menyampaikan bahwa Indonesia jauh dari pusaran resesi, begitu ya. Meskipun kalau kita lihat kondisi inflasi Indonesia di data BI November 2022 mencapai 5,42%. Namun kalau kita lihat masih optimis bahwa di 2023 nanti ekonomi Indonesia akan bertumbuh di kisaran 5,3%. Namun tentu ini situasi tidak pasti secara global, tentu akan berimpak kepada kita di Indonesia. Nah, tentu ketidakpastian ini, ancaman resesi global dan inflasi yang tinggi harus kita respons juga gitu ya. Tentunya baik dari sisi perbankan maupun juga dari sisi semua industri finansial tentu harus memberikan respon yang tepat gitu ya, agar kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi kita tetap memberikan optimisme yang baik sehingga kita tidak terjebak dalam situasi yang semakin mempersulit gitu. Baik Bu Hani, jadi memang kuncinya adalah respons yang tepat ya Ibu dengan adanya ancaman dan ketidakpastian ekonomi global di 2023 ini. Namun masih mengenai tantangan dan ketidakpastian di tahun depan Ibu Hani. Tentunya pasti akan ada dampak, walaupun tadi juga Anda menyebut untuk masuk ke jurang resesi di Indonesia itu sepertinya tidak akan terjadi ya. Seperti juga kata pemangku kebijakan di Indonesia. Namun apakah ketidakpastian ekonomi global ini akan berdampak tersendiri terhadap iklim investasi dan usaha di Indonesia? Pastinya iya, karena kita tidak terlepas dalam situasi perdagangan global ya, di mana juga ada transaksi ekspor, import, bagaimana G2G juga berintegrasi dalam sistem pembayaran, demikian juga transaksi perdagangan antar negara. Tentu itu akan memicu implikasi kepada
perekonomian domestik. Nah, perlambatan ekonomi ini tentu akan membuat sektor real gitu ya menahan kapasitas produksinya, dan tentu ini akan berakibat, bisa jadi kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir itu ada pemutusan hubungan kerja di beberapa perusahaan. Tentu ini salah satu respon terhadap ya kondisi atau situasi yang terjadi belakangan ini. Kemudian juga kalau kita lihat pasti ketika perusahaan yang berproduksi itu kemudian menurunkan kapasitasnya, tentu ini akan berakibat kepada kinerja dari perusahaan tersebut, dan tentu ini juga akan berdampak kepada bagaimana kinerja instrumen investasi gitu ya, akan mengalami penurunan, dan tentunya investor pada umumnya kemudian memilih instrumen-instrumen investasi yang lebih liquid, lebih aman, dan tentunya ini pastinya akan juga memberikan volatilitas kepada kondisi pasar yang pastinya ya. Dan tentu ini juga harus juga mendapatkan respons bagaimana kebijakan harus diarahkan sehingga kita tetap bisa menjaga volatilitas itu agar kemudian tidak melemahkan kondisi perekonomian di 2023 nanti. Ini menarik sekali apa yang Anda sampaikan juga ya Bu Hani, karena walaupun Indonesia di tahun 2023 memang most likely tidak akan ke jurang resesi, namun dengan adanya ketidakpastian ekonomi global dan juga ancaman-ancaman ekonomi di dunia ini, pelaku pasar, pelaku usaha, dan tentunya masyarakat harus lebih cautious dan hati-hati dalam menanamkan investasinya dan lain-lain. Ini menarik sekali Bu, karena sebenarnya bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut dari segi ketidakpastian yang ada di depan, Bu Hani? Iya, di situasi yang tidak pasti tentu kita harus memastikan ya kondisi keuangan pribadi kita gitu ya. Apalagi di situasi yang uncertain, kita sudah punya pengalaman di 2 tahun terakhir ketika pandemi COVID yang mendadak itu semua orang pastinya shock ya melihat situasi yang tiba-tiba. Nah, untuk tahun 2023 sebenarnya mungkin kita lebih siap ya, karena kita sudah dapat informasi tentang peningkatan inflasi, bagaimana suku bunga naik, kemudian juga ancaman resesi global. Ini kita sudah dengar mungkin dalam 6 bulan terakhir ini. Nah, pastinya kita sudah harusnya memiliki kesiapan untuk itu. Nah, kalau menurut saya tentu sebagai pribadi yang tentu perlu menyampaikan kepada masyarakat, pastinya yang kita harus lakukan adalah percepat kita untuk melakukan financial check up. Jadi kalau biasanya kita general check up untuk kesehatan gitu, sekarang waktunya nih kita untuk melakukan financial check up kondisi keuangan kita. Dan tentu untuk melakukan financial check up kita harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai produk-produk, kondisi, dan juga tren tentang produk-produk investasi. Kemudian juga kita harus sudah mulai melihat bagaimana portfolio individu gitu terhadap kondisi keuangan ke depan. Kita harus memastikan bahwa instrumen liquid dalam investasi personal kita itu mencukupi gitu ya, khususnya untuk dana darurat kita gitu. Itu yang pasti saya selalu sampaikan ketika di situasi uncertain. Kalau biasanya di situasi baik-baik aja begitu, kondisi dana darurat kita itu mungkin cukup 6 bulan. Nah, ini kita harus mungkin tarik lebih ke 12 bulan sampai 18 bulan. Nah, kemudian tentu kita harus melihat nih posisi hutang dan posisi kondisi cash kita mencukupi atau tidak. Intinya bahwa sekarang sebenarnya waktunya untuk melakukan financial check up. Jika saya bisa rangkum sedikit apa tadi beberapa saran yang diberikan oleh Bu Hani adalah financial check-ups dari dini ya, karena banyak ketidakpastian yang ada di tahun depan ya Bu, dan juga kecukupan aset liquid yang tentunya ini sangat berpengaruh. Dengan aset liquid yang banyak juga bisa menjadi bantalan dan riset tersendiri ya untuk masyarakat menghadapi ketidakpastian di tahun depan tentunya, Bu Hani. Lalu sebenarnya untuk masyarakat sendiri, terutama masyarakat yang awam ya Bu ya, apa saja tahapan
untuk dari awal financial check up, lalu juga untuk mengetahui kecukupan aset liquid, bahkan sampai financial maturity sendiri untuk menghadapi volatilitas dan ketidakpastian ekonomi di tahun depan, Bu Hani? Iya, biasanya saya selalu melihat financial maturity itu kan seberapa bertanggung jawabnya kita gitu ya untuk mengatur keuangan kita, dan itu menjadi sebuah kematangan kita untuk mengambil sebuah keputusan tentang bagaimana kita mengatur perencanaan finansial ke depan. Nah, ada 7 langkah sebenarnya untuk bicara tentang financial maturity secara personal begitu ya. Mungkin bisa juga lebih, tapi saya selalu bicara tentang 7 langkah penting gitu ya untuk kita bisa menjaga financial maturity. Yang pertama adalah kita harus bertanggung jawab kepada kondisi keuangan pribadi kita. Jadi harus financial independence begitu. Tidak tergantung kepada bantuan orang lain. Nah, di situasi seperti ini kita harus memastikan bahwa kondisi keuangan kita itu cukup ya untuk bisa kita menghidupi diri sendiri gitu ya tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang kedua, bicara tentang kondisi keuangan, kita harus menyiapkan growth mindset bahwa kalau bicara tentang instrumen keuangan itu kita nggak boleh berhenti untuk belajar, mencari tahu gitu produk-produk yang cocok dengan risk appetite setiap individu yang berbeda-beda, dan itu tentu penting buat kita. Kalau kita bekerja di perusahaan biasanya kita mengurusi tentang keuangan perusahaan tapi kadang lupa untuk mengurusi keuangan diri sendiri. Jadi growth mindset ini penting sekali untuk kita bisa memberikan mendapatkan informasi bagaimana kita mengatur keuangan untuk diri sendiri dengan mempelajari produk-produk yang tepat. Yang ketiga adalah konsisten. Kadang ketika kita bicara bagaimana mengatur perencanaan keuangan, orang sering menyampaikan bahwa kalau saya punya penghasilan yang sangat terbatas, mana bisa saya mengatur keuangan. Sebenarnya mengatur keuangan itu bukan tergantung dari berapa banyaknya uang yang kita miliki atau aset yang kita miliki, tetapi seberapa disiplin kita secara kontinu gitu ya untuk menjaga terkait dengan cash flow kita. Kemudian yang langkah keempat, tentu kita harus mampu dan bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Ini penting sekali karena kadang-kadang kita menjadi bias dan tidak bisa menentukan prioritas mana gitu yang sebenarnya ini kebutuhan dan keinginan. Yang kelima adalah tadi saya selalu bilang di situasi yang uncertain kita harus memiliki dana darurat yang memungkinkan kita bisa hidup normal. Kalau di situasi seperti tahun 2023, saya sih menyarankan kita harus menyiapkan dana darurat itu kira-kira 12 bulan untuk bisa cukup hidup normal seperti yang kita lakukan selama ini. Kemudian juga langkah keenam adalah bagaimana kita mengubah pola berpikir kita untuk mengubah investasi berjangka pendek menjadi jangka menengah dan panjang. Karena dengan situasi yang tidak mudah ini tentu kita harus bicara bukan short term return tapi lebih kepada bagaimana kita mengelola keuangan untuk long term return. Kemudian juga ketika kita punya kelebihan begitu ya, tentu jangan lupa untuk berbagi karena biasanya itu menjadi bagian yang penting ketika kita berbagi dengan orang lain, maka tentu kebahagiaan itu menjadi motivasi kita untuk menjadi terus untuk berupaya lebih baik lagi dalam mengatur keuangan. Saya rasa itu yang mungkin saya bisa sharing ya.